Mari kita awali ibadah kita pagi hari ini. Kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, buat kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru dalam hidup kami, buat kekuatan-Mu yang selalu baru dalam hidup kami Tuhan. Tak pernah habis kasih setia-Mu. Pagi hari ini kami mau datang menghampiri Engkau Tuhan. Kami mau mencari wajah-Mu Tuhan. Kami mau bertemu dengan pribadi-Mu Tuhan. Mari Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau yang akan menjadi pusat pujian dan sembah kami umat-Mu Tuhan pagi hari ini. Terimalah persembahan kami Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami Tuhan menghampiri-Mu. Menaikkan pujian sembah kami hanya bagi Engkau. Kami mau mengingat segala kebaikan-Mu, kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap beribadah pagi hari ini. Kami siap memuji-Mu Tuhan, kami siap menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Inilah pujian kami, pujian dari hatiku, selalu di setiap langkahku. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami bersyukur Tuhan buat karya-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesus.
yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh Yesus, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, karya terbesar dalam hidupku. Ya Yesus, dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta, Engkau yang tak ternilai, yang tak miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri, nyatakan dengan iman karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi nyatakan, Kaulah karya terbesar dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah harta yang tak ternilai, katakan yang ku miliki Tuhan dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus, Engkau kami kagumi. Kami bersyukur Bapa,
hari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Haleluya Yesus. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Amin. Sungguh ya Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang terima kasih Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku. Katakan lebih dari yang ku perlu Tuhan. Haleluya, ku perlu Kau sediakan bagiku. Bagiku ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Katakan sekali lagi, sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Tuhan, kami mau sembah Kau sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidup kami Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak kami sembah, kami puji, kami tinggikan. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Mari kita nyanyikan kebaikan Tuhan, sebab kasih setianya, kebaikannya selalu ada di dalam kehidupan kita. Katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan, Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Kau baik.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dia karya terbesar dalam hidup kita. Kasih-Nya lebih dari apapun yang kita dapatkan dalam dunia ini. Kasih Yesus yang terbesar, kasih Yesus yang tak ternilai. Tiada ternilai dengan harta, tiada terukur besar kasih setiamu. Kau Raja rela jadi hamba, datang untuk selamatkanku. Tiada terukur besar kasih setiamu kepadaku. Pengorbananmu Yesus memberikanku hidup. Kau berikan nyawamu menebusku. Pengorbananmu Yesus di hidupku, sungguh ku bersyukur. Kasih
tak ternilai bagi kami Tuhan. Pengorbanan-Mu dan kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami boleh bersyukur Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami bagi-Mu Tuhan. Kami mengingat akan pengorbanan-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih Bapa buat anugerah dan kasih-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Singkapkan buat kami ya Tuhan segala firman-Mu supaya kami boleh mengerti Tuhan. Supaya kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau yang kami kerjakan Tuhan. Pimpin setiap kami ya Tuhan. Untuk kami menerima segala firman-Mu dengan hati yang sungguh-sungguh tulus Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Pakai bibir lidahnya menjadi saluran berkat buat kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, puji Tuhan. Hari ini kita boleh ada di sini karena kasih Tuhan yang telah memelihara kita semua sehingga kita ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pagi hari ini, saya beri judul Salib dan Perubahan. Kita baca dulu ayatnya di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Begini bunyinya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa yaitu roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Kita terus ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Sampai di sini. Ya, semua orang itu ingin berubah, pasti ya. Dalam hati kecil kita dan bahkan semua orang itu selalu ada kerinduan untuk berubah. Gitu. Ya. Termasuk orang-orang yang sulit berubah. Ya, yang sulit berubah itu sebetulnya kepingin berubah, gitu, tapi ternyata mereka nggak bisa. Gitu. Nah. Seperti yang saya sampaikan dalam khotbah yang lalu, ya bahwa manusia itu sudah rusak secara total, baik karakternya, perbuatannya. Ya, ini diakibatkan oleh putusnya hubungan dengan Allah. Itu yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, dua minggu yang lalu ya, bahwa manusia itu udah rusak ya karena putusnya hubungan dengan Tuhan gitu. Ya, nah pagi ini saya ingin berbicara juga tentang rusaknya manusia ini ya dari sisi yang lain gitu ya. Nah, kita melihat ketidakberdayaan manusia. Ya, manusia itu tidak berdaya. Kita melihat bahwa memang manusia itu tidak berkuasa atas dirinya sendiri, termasuk dalam hal dosa. Ya, mereka tidak punya kuasa. Nah, namun banyak orang menganggap ya bahwa dosa itu sesuatu yang biasa, gitu. Ya, karena memang sudah terbiasa berbuat dosa, gitu ya, sehingga akhirnya dianggap bukan sesuatu yang serius, bukan sesuatu yang
yang mengerikan gitu. Ya, tapi jangan biasa. Ya. Padahal kita tahu bahwa dosa itu adalah ketaatan kepada si jahat. Ya, itu jelas. Ya, tadi ayat yang kita baca tadi, kita itu hidup di dalamnya karena kita itu menuruti keinginan dari roh jahat, kuasa si jahat itu. Nah, kalau itu taat kepada si jahat, itu berarti kita memberontak kepada Tuhan. Memberontak kepada Tuhan. Dan tahukah kita bahwa akibatnya itu adalah kerusakannya dahsyat. Ya, karena kita putus hubungan dengan Tuhan. Ya, kita putus dengan hubungan dengan Tuhan itu akhirnya ya kita jadi rusak. Kenapa? Karena Allah itu adalah sumber dari kehidupan kita. Ya, begitu terpisah dari Allah, ya akhirnya kita melihat kenyataan bahwa manusia itu mulai mengalami kerusakan secara moral, karakter, perbuatannya. Ya, kita melihat pikirannya juga jahat seperti yang minggu yang lalu atau beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, rusak semua. Nah, sehingga tidak ada perbuatan yang baik katanya. Nah, jadi putusnya hubungan dengan Tuhan itu dibuktikan dengan timbulnya ketakutan pada manusia. Ya, ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka bersembunyi, takut. Padahal Allah tidak marah kan. Tapi itu hati nurani mereka yang timbul ketakutan dalam hati nurani mereka, dan apa yang mereka buat bersembunyi sampai akhirnya mereka diusir dari Taman Eden itu. Putuslah hubungan itu. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa putusnya hubungan ini berakibat ya, manusia mati secara rohani. Ya, memang istilah mati rohani ini tidak ada di Alkitab. Ya, tapi itu menggambarkan bahwa manusia itu sudah terputus dengan sumber kehidupan itu, ya, dengan Allah itu. Dan kata mati itu artinya manusia tidak berdaya, ya, seperti orang mati. Orang mati itu mau diapakan saja dia diam, ya, tidak merasa apa-apa, tidak berdaya. Nah, ini menunjukkan bahwa orang-orang yang terpisah dari Allah itu tidak bisa menolong dirinya sendiri, yang tidak berkuasa atas dosa, ya, seperti yang dituliskan dalam Efesus 2 ayat 3 itu. Ya, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ya, kita semua hidup di situ, tidak berdaya atas dosa, kita dikuasai oleh dosa itu. Nah, sehingga dalam Roma pasal 7 itu Paulus melukiskan di situ bagaimana kita itu yang kepingin berbuat baik sebetulnya, tapi ternyata yang jahat datang duluan. Itu menggambarkan bahwa benar-benar kita tidak berdaya atas dosa itu. Ya, kita tunduk kepada dosa. Walaupun ada keinginan untuk berbuat baik, tetapi ternyata kita tidak berdaya. Nah, namun apakah manusia itu benar-benar tidak mampu berbuat baik? Ya, kalau kita baca di dalam Roma 7 itu kelihatannya benar-benar rusak gitu. Tidak ada yang baik, kata dalam Roma 3 itu dikatakan, tidak ada yang baik. Apakah manusia benar-benar tidak mampu berbuat baik? Mampu sebetulnya. Bahkan Yesus sendiri mengakui gitu ya. Mengakui bahwa manusia itu yang berdosa itu masih mampu berbuat baik. Ya, contohnya di dalam Matius itu, ya, Matius 5 ayat 46-47 itu dikatakan bahwa manusia itu masih punya kemampuan berbuat baik, kemampuan mengasihi orang lain, masih bisa, masih. Ya, karena Tuhan mengatakan apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apabila kamu beri salam, kan masih bisa berbuat baik. Ya, masih bisa berbuat baik kepada orang lain. Tapi di situ dikatakan terbatas kepada orang-orang yang baik kepada kita gitu. Jadi perbuatan baik kita itu
sebagai balasan saja. Kita nerima kebaikan, ya kita balas dengan kebaikan. Nah, juga dikatakan bahwa seorang ayah itu masih bisa mengasihi anaknya. Walaupun bapak itu bapak berdosa katanya. Ya, Tuhan mengatakan itu kan, kok kamu yang berdosa bisa mengasihi, memberi yang baik kepada anak. Artinya manusia itu masih bisa berbuat baik walaupun tidak lahir baru, berdosa. Bahkan orang-orang Farisi, dikatakan dalam Matius 6 itu, kalau kamu beri salah mencantumkan ayat itu, katakan bahwa kalau kamu kebenaranmu itu tidak melebihi kebenaran orang Farisi. Artinya masih bisa berbuat baik. Tetapi kita melihat di situ bahwa perbuatan baik ini itu adalah kebaikan yang relatif. Kebaikan yang relatif. Kenapa? Karena kalau diukur dengan firman Tuhan, maka kebaikan kita itu seperti kain yang kotor. Ya, dikatakan Yesaya 64 ayat 6 itu. Kalau diukur dengan kebenaran firman Tuhan, kenapa? Karena kebenaran firman Tuhan itu standarnya lebih tinggi gitu. Ya, sebab salah satu contoh misalnya dalam Matius 5 ayat 44 itu, kasihlah musuhmu. Nah, ini kan standarnya lebih tinggi. Kok tadi orang itu berbuat baik, mengasihi orang yang mengasihi dia, itu umum. Ya, jadi orang-orang yang tidak lahir baru, orang-orang yang di luar kekristenan juga masih bisa berbuat baik. Kalau dia dikasihi, dia akan mengasihi. Ya, kalau dia menerima kebaikan orang, dia akan balas dengan kebaikan orang. Tapi standar firman Tuhan mengatakan, kasihlah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu standarnya Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan seperti itu. Yesus mengajar seperti itu. Nah, kalau diukur dengan standarnya Yesus itu, kasihlah musuhmu, maka orang yang mengasihi orang lain itu jadi tidak memenuhi standar itu. Karena yang dikasih itu orang yang mengasihi dia, bukan musuh. Nah, itulah keadaan manusia. Tidak rusak sama sekali, lalu pasti bisa berbuat baik. Tapi kalau diukur dengan standar firman Tuhan, mereka tidak mampu. Tidak mampu. Nah, jadi standar Tuhan itu begitu tinggi, ya, sehingga kita sulit mencapai ya perubahan yang sesuai dengan firman Tuhan itu sesuatu yang sangat sulit dilakukan. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang terpisah dari Allah, yang belum lahir baru. Ya, sedang kita yang lahir baru pun sulit untuk melakukan firman Tuhan yang standarnya tinggi tadi, yang mengasihi musuh misalnya. Siapa yang bisa gitu? Orang-orang yang lahir baru, ya yang lahir baru saja itu sulit. Ya, ada orang yang aktif dalam pelayanan gitu. Ya, dan dia mengasihi Tuhan, tapi ketika suruh mengasihi musuh, dia harus bergumul dulu. Dia harus memerangi keinginannya sendiri. Ya, karena manusia itu ingin supaya sakit hatinya itu terbalas gitu. Nah, itu sulit gitu. Jadi perubahan sesuai dengan firman Tuhan itu ada sesuatu yang sulit kalau kita terputus hubungan dengan Tuhan. Kita tidak punya kuasa untuk melakukan itu. Itu sebabnya langkah pertama untuk perubahan itu harus ada pemulihan hubungan dengan Tuhan. Harus itu. Ya, karena di luar Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Itu Yesus katakan dalam Yohanes 15. Ya, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan itu sesuatu kebenaran yang pasti kita alami gitu, sulit. Ya, ketika hubungan manusia rusak dengan Allah, manusia karakternya rusak, dan untuk memulihkan itu, langkah pertama adalah pemulihan hubungan dengan Tuhan. Itu harus dipulihkan hubungannya. Efesus tadi yang sudah kita baca tadi bahwa
Saya baca ulang ya. Ayat ayat 7 ya. Ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia dalam surga. Itu adalah sesuatu yang terjadi kalau hubungan kita pulih dengan Tuhan. Ya, kita akan dibangkitkan bersama dengan Dia sehingga kita bisa memiliki kehidupan yang baru. Nah, tapi dalam pemulihan hubungan dengan Allah ini ada usaha manusia. Gitu. Ya, manusia berusaha dengan apa? Dengan beragama. Ya, beragama. Itu pilihan manusia. Ya, kalau mau hubungan baik dengan Tuhan, pulih hubungan baik dengan Tuhan, ya harus beragama. Karena agama itu kan mengajarkan tentang Tuhan gitu. Agama itu hubungannya dengan Tuhan, kepercayaan kepada Tuhan. Nah, dengan apa? Melakukan hukum Taurat. Yang saya ambil ini adalah berdasarkan Alkitab, gitu ya, apa yang diajarkan Alkitab, yaitu melakukan hukum Taurat. Apakah mampu? Ya, manusia mencoba memulihkan hubungan dengan Tuhan itu melakukan hukum Taurat, melakukan syarat-syarat agama, syariat-syariat agama, hukum-hukum Tuhan. Namun kenyataannya itu tidak bisa menolong memulihkan hubungan baik dengan Tuhan. Kenapa? Sebab dari Taurat ini kita tidak bisa dibenarkan karena dengan melakukan hukum Taurat. Karena melakukan Taurat itu kan bukan merubah hati. Apa yang dirubah? Kelakuannya, ya, perbuatannya. Oh, kalau dulu bohong, sekarang enggak, karena Taurat melarang berbohong. Tapi di dalamnya enggak dirubah. Nah, dengan lewat Taurat ini kita hanya mengenal dosa, katanya. Nah, dalam Roma 7 ayat 7 itu kata kita hanya mengenal dosa. Taurat itu diberikan supaya kita tahu, oh ini dosa. Bohong itu dosa, mencuri itu dosa. Nah, kemudian Taurat itu menuntun kita kepada Kristus. Itu maksud diberikannya Taurat gitu. Ya, kalau hukum-hukum yang diberikan oleh Taurat itu kita taati, kita tidak akan dibenarkan. Karena di dalam kita sih tidak dirubah. Ya, kita hanya dibenarkan kalau percaya kepada Yesus Kristus. Karena Taurat itu hanya kita mengenal dosa. Dan langkah selanjutnya adalah harus percaya kepada Yesus Kristus. Nah, itu usaha manusia beragama, melakukan hukum-hukum, syariat-syariat agama, aturan-aturan agama. Lalu yang kedua adalah melakukan ibadah, ritual. Ya, beribadah, melakukan ritual-ritual agama, memberi persembahan kepada Allah untuk melunakkan hati Tuhan. Dan itu dibuat oleh orang Israel. Nah, sehingga dalam Yesaya itu dikatakan begini, Yesaya 1 ayat 15, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Sampai di sini aja. Mereka berdoa, mereka mengadakan persembahan, beribadah kepada Allah. Tuhan tidak bisa dilunakkan dengan ritual-ritual agama itu. Kenapa? Karena tanganmu penuh darah, katanya. Jadi bukan dirubah dari dalam, hanya secara lahiriah saja. Ya, mereka penuh dengan dosa, penuh dengan darah, menumpahkan darah orang, tetapi mereka datang kepada Tuhan. Mereka menadahkan tangan kepada Tuhan. Ini sebuah usaha manusia yang ternyata gagal total. Itu ibarat manusia itu mendirikan tangga ke surga. Mungkinkah kita mendirikan tangga ke surga? Nggak mungkin. Itu terlalu sulit, bahkan tidak mungkin. Itu usaha manusia
untuk memulihkan hubungan dengan Tuhan. Dan itu sama sekali tidak ada gunanya. Dalam hubungan dengan Tuhan maksudnya. Ya, bukan berarti kalau orang itu taat kepada Taurat tidak ada gunanya dalam hubungan dengan Tuhan. Ya mungkin gunanya ya orang itu baik gitu ya. Dia tidak suka mencuri, tidak suka bohong. Itu tidak akan berhubungan dengan hukum negara. Itu aja gunanya. Tapi hubungan dengan Tuhan tidak ada gunanya. Karena itu ibarat orang mendirikan tangga, berusaha supaya berkenan kepada Allah, tapi dirinya tidak dirubah dari dalam. Itu sebabnya ketika Allah melihat ya bahwa manusia itu gagal untuk memulihkan hubungan dengan Tuhan, itu Tuhan sekarang bertindak. Ya, Tuhan tetap mengasihi manusia. Apapun keadaannya manusia, Allah tidak pernah membenci manusia dan dia berusaha. Sekarang dia yang menurunkan tangga itu. Ya, dia yang menurunkan tangga itu dari surga. Ini lebih gampang. Atau kalau manusia mendirikan tangga itu hal yang tidak mungkin. Gitu. Tapi kalau Allah yang menurunkan tangga dari surga, itu sesuatu yang sangat gampang. Dan itulah yang Allah buat. Apa? Dengan datang ke dalam dunia ini. Dalam rupa manusia, menjadi sama dengan manusia. Dan namanya Yesus. Ya, di dalam Yesus Allah itu mencari manusia. Itu ayat-ayat nanti saudara baca di rumah. Gitu ya. Dia datang ke dalam dunia ini menjadi sama dengan manusia. Mencari manusia, menyelamatkan manusia. Nah ini yang dirayakan oleh orang-orang Kristen yang disebut dengan Natal. Ya, dirayakan rame-rame, lalu capek semua badannya, ternyata esensi Natal itu sendiri tidak ada. Hanya hura-hura. Ya, tapi kita bersyukur karena akhir-akhir ini mulai banyak gereja yang sadar gitu bahwa perayaan ini bukan sekedar untuk rame-rame hura-hura, ya, buang duit banyak, ya, ratusan juta hanya untuk pohon terang saja, ya, sampai puluhan juta. Sekarang mereka sudah sadar. Nah, kita juga akan merayakan ini dari tanggal 19 Desember itu kita merayakan, dan saya berharap kalau kita merayakan itu, rayakanlah apa yang dirayakan. Apakah harinya? Tentu tidak. Ya, tapi yang dirayakan itu kasih Allah yang besar yang datang ke dalam dunia. Itu esensinya tidak boleh hilang gitu. Itu inti dari Natal itu, tidak boleh hilang. Ya, jangan sampai semua acara yang dibuat itu menutupi kasih Allah yang harus kita syukuri. Ya, puji Tuhan. Ya, bahwa Allah datang ke dalam dunia ini dalam rupa manusia. Itu inti dari apa yang akan kita rayakan. Nah, dan tidak hanya cukup sampai di situ. Ya, Yesus tidak hanya datang lahir di dunia lalu hidup di dunia. Dia menceritakan tentang Allah, menyampaikan firman Tuhan. Bukan hanya itu, tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi dia menyerahkan nyawanya. Nah, Natal tanpa Jumat Agung itu tidak ada artinya. Lahir tanpa Yesus mati itu tidak ada artinya. Itu malah menggelikan gitu. Kan lahirnya di kandang gitu. Lahirnya di kandang lalu tidak mati di Golgota. Nggak ada artinya. Malah itu merupakan kelahiran yang sangat hina gitu. Tapi kita bersyukur karena Yesus tidak hanya berhenti sampai lahir dan mengembara dalam dunia ini untuk memberitakan firman, tapi sampai di Golgota dia menyerahkan nyawanya untuk membayar dosa kita, hutang dosa kita dibayarnya. Nah,
Jumat Agung juga dirayakan gitu. Ya kita merayakannya. Ada gereja-gereja yang tidak merayakan. Kalau Natal, waduh, ya banyak yang merayakan sampai berani utang loh. Ada hamba-hamba Tuhan berani utang hanya untuk merayakan Natal. Tapi Jumat Agung kok enggak. Apalagi kenaikan Tuhan Yesus. Enggak ada yang merayakan. Lupa kadang-kadang. Dulu saya jadi ketua Bamak itu kan ditanya dari Polres gitu. Kamis ini ada Kamis kan kenaikan Tuhan itu kan Kamis. Ada ibadah Pak, suruh ngelapor gitu. Saya tanya gereja-gereja di sini. Kamis ada ibadah, ada yang tanya, loh ada apa kok Kamis ada ibadah? Ya ampun lupa gitu. Padahal itu satu rangkaian gitu, satu paket tuh kan. Natal, Yesus datang, Yesus mati, bangkit, naik ke surga, itu satu paket. Dan itu diucapkan oleh gereja dari zaman purba. Dalam pengakuan iman itu. Yang lahir dikandung, lahir dari perawan Maria, mati, naik ke surga. Bangkit, naik ke surga. Lupa. Nah, jangan sampai kita lupa Jumat Agung di mana Yesus itu mati. Bahkan ini yang Yesus suruh peringati kan. Tentang Natal tidak ada perintah Yesus. Tapi kematiannya ini diperingati. Dalam perjamuan kudus kita mengingat. Yesus mengatakan buatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kenapa? Karena kematiannya ini dia bayar semua hutang dosa kita. Kita bebas dari hukuman. Dan Allah mau berdamai. Lewat kematian Yesus Kristus ini, Allah memulihkan hubungannya. Dia yang berdamai dengan kita. Bukan kita. Ya kita gagal tadi. Ketika mau mendirikan tangga ke surga itu kita gagal. Tapi Yesus datang. Dia mendamaikan dunia dengan dirinya. Dia mendamaikan manusia dengan Allah di surga. Dan ketika berdamai, ya ketika hubungan itu pulih, maka kehidupan Allah itu mengalir lagi dalam hidup kita. Mengalir dalam hidup kita. Kita sekarang punya kemampuan untuk berubah. Semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu punya kemampuan. Untuk apa? Untuk berubah. Kenapa? Karena ada kuasa yang mengalir. Yesus datang ke dalam dunia ini, dia mati. Dari kita dituntut apa? Hanya percaya. Bukan buat baik, gitu. Bukan berbuat baik. Tapi dituntut percaya pada Yesus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kita diberi kuasa menjadi anak Allah, kata dalam Yohanes 1 ayat 12 itu. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, Allah berdamai dengan kita. Ya, dia sediakan korban perdamaian itu yang kita terima hanya dengan percaya kepadanya. Waktu itu kita dilahirkan baru. Lahir baru, menjadi anak Allah. Dan dengan menerima Yesus ini, Roh Kudus diam di dalam kita. Jadi bukan hanya dia berdamai dan kita pulih hubungannya, tapi Allah masuk dalam kita, diam di dalam kita. Roh Kudus ada di dalam kita. Ini yang memberikan kita kuasa untuk berubah. Seperti yang saya katakan tadi bahwa setiap orang yang percaya Yesus Kristus itu punya kuasa untuk berubah. Kalau tidak berubah gimana? Berarti ada yang tidak beres. Kalau orang Kristen itu tidak pernah ada perubahan dalam hidupnya. Tetap terhidup sampai selama-lamanya. Harus dipertanyakan, kenapa? Imannya tidak benar. Pasti itu. Ya kalau dia imannya benar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Allah diam di dalam kita, tidak mungkin orang itu tidak berubah. Pasti berubah. Kenapa? Karena Allah diam di dalamnya.
Dan Allah itu tidak akan diam gitu. Dia diam di sini, terus ongkang-ongkang kaki di dalam kita, menikmati pujian penyembahan kita. Tidak. Dia akan berkarya untuk mengubah kita. Karena itu kehendaknya. Setiap orang yang percaya kepada Yesus itu diberi kuasa menjadi anak Allah. Artinya kita harus berubah. Dan diberi kuasa untuk berubah. Kalau tidak berubah, sekali lagi ada masalah dalam hidup kita. Tidak mungkin Tuhan tidak merubah kita. Kita yang tidak mau atau iman kita yang tidak benar. Nah, Yesus datang ke dalam dunia ini, dia mati untuk memberikan perubahan kepada kita. Jadi dari salib itu kita akan mengalami perubahan. Ya, dengan iman kepada Yesus Kristus yang tersalib itu, kita akan dirubah. Apa makna salib itu? Makna salib itu yang terkandung di dalam salib itu adalah kasih dan pengorbanan dari Allah yang menyelamatkan kita. Ya, jadi makna terkandung dalam salib itu mengingatkan kita akan pengorbanan Yesus Kristus. Jadi kalau kita bicara tentang salib, itu artinya kasih Allah yang berkorban untuk menyelamatkan kita. Bukan lambangnya, ya, bukan patungnya yang kita sembah-sembah. Tidak, kita tidak diajar untuk menyembah patung. Ya, dulu ada orang saudara seiman yang datang ke saya itu lama ya, bukan di sini. Lalu dia doa, dia masuk gereja. Dia doa, dia cari di gereja yang saya pimpin dulu itu ada salib besar di belakang. Dia datang ke situ lalu dia berdoa di situ. Ya, lalu setelah selesai saya tanya, kenapa berdoa di situ? Wah, ini kan salib ini. Aduh, kasihan ya. Kalau kita berbicara salib bukan berbicara patungnya, gambarnya, bentuknya, tapi salib itu berbicara tentang kasih dan pengorbanan Yesus bagi keselamatan kita. Dan salib itu adalah awal dari perubahan hidup. Ya, tadi ini saya tidak perpanjang di sini karena tadi sudah saya bahas bahwa dengan salib itu dia mendamaikan kita sehingga hubungan dengan Allah itu pulih gitu. Dan ketika hubungan dengan Allah, persekutuan dengan Allah itu pulih, otomatis kasih ilahi, kuasa dari Allah itu masuk dalam kita. Ya, masuk di dalam kita. Jadi orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus itu sekali lagi punya kemampuan untuk berubah. Dan berubah terus sampai kita menjadi seperti Kristus. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Ya, kita berubah menjadi serupa seperti Kristus itu adalah kehendaknya. Dan itu diawali oleh salib itu. Ya, ketika hubungan kita pulih dengan Tuhan. Jadi setiap orang yang percaya pada Yesus itu dia memasuki satu hidup yang baru yang terus akan dirubah gitu. Akan dirubah terus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Kalau tidak berubah berarti ada yang tidak beres. Ya, yang kedua, salib itu menjadi tujuan perubahan hidup kita. Ya, perubahan hidup itu adalah tujuannya adalah salib. Gitu ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa salib itu berbicara tentang kasih dan pengorbanan Yesus Kristus. Ya, kesanalah kita akan berubah. Gitu. Perubahan seperti apa yang kita diharapkan oleh Tuhan? Yaitu perubahan hidup yang tadinya berpusat kepada diri sendiri, sekarang berpusat kepada Tuhan dan kepada orang lain. Hidup yang dipenuhi dengan kasih dan pengorbanan, itulah keserupaan dengan Kristus. Kalau kita berbicara selama ini tentang berubah seperti Kristus, apa sayang yang ada pada Kristus itu? Apakah kita akan berubah lalu kita jadi berpuasa menyembuhkan orang sakit? Ya, tapi bukan itu yang dimaksud. Nah, saya percaya orang yang percaya Tuhan Yesus, Tuhan kasih kuasa juga untuk berdoa dan menyembuhkan orang sakit. Tapi bukan itu
yang dimaksud dengan berubah serupa dengan Kristus. Apa? Kasih dan pengorbanannya. Itu keserupaan dengan Kristus. Jadi ini jadi tujuan hidup Kristen yang benar gitu. Ya. Dan tentunya ini tidak terjadi dengan sendirinya. Ini butuh proses yang panjang. Bagaimana hidup yang tadinya berpusat kepada diri sendiri ini sekarang dipenuhi dengan kasih dan pengorbanan. Ini tidak gampang gitu, apalagi kalau orang itu punya karakter, kan ada orang-orang karakternya egois gitu ya. Memang ada orang yang murah hati itu dari awalnya, sebelum percaya Tuhan Yesus juga sudah murah hati gitu. Tapi seperti yang saya kata tadi, itu standarnya standar manusiawi gitu. Ya ada orang murah hati, tapi kalau orang yang mau dikasih itu menjengkelkan, berhentilah dia. Padahal Tuhan mengatakan kasihlah musuhmu gitu. Ya, tapi ada orang-orang yang punya karakter memang egois gitu. Ini sulit ini. Ya, tapi saya percaya kalau kita percaya Yesus dan menerima Yesus dalam hidup kita, kita akan diberi kuasa untuk berubah gitu. Jadi salib itu menjadi tujuan perubahan kita. Yaitu hidup yang penuh dengan kasih dan penuh pengorbanan. Itu harus tercermin dalam hidup kita. Ya agar hidup ini menjadi berkat gitu. Ya, dan ini sesuatu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya supaya kita terus menjadi seperti Kristus gitu. Ya, ini tujuan dari kehidupan Kristen kita. Kasih dan berkorban. Kasih tanpa berkorban itu omong kosong. Ya kalau kita ngomong, oh saya mengasihi kamu. Tapi ketika sudah berkorban, mikir lagi. Nah itu namanya kasihnya omong kosong gitu. Ya karena kasih itu berkorban. Kalau kasih itu tidak berkorban, itu kasih yang omong kosong. Dan kesanalah kita mengarah gitu ya. Salib itu harus menjadi tujuan perubahan kita, yaitu kasih dan berkorban. Dan yang terakhir adalah kasih itu memotivasi kita dalam berubah. Gitu. Ya, penderitaan Kristus itu harus bisa menjadi motivasi bagi kita untuk berubah. Berubah itu kan sulit, butuh pengorbanan gitu. Ya, apalagi yang saya katakan tadi yang egois gitu ya, biasa egois, punya karakter egois. Suruh berubah menjadi yang penuh kasih, perhatian sama orang, itu sulitnya minta ampun gitu. Sulit, butuh pengorbanan, butuh perjuangan gitu. Nah Ibrani 12 ayat 1 dan 4 tuh mengatakan begini. Ya Ibrani 12 ayat, kita baca dari ayat 2. Ya marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat 3, ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Penulis Ibrani di sini mengajarkan kepada kita supaya kita itu memandang kepada pengorbanan Yesus ini. Sulit memang untuk berubah, menjalani hidup Kristen ini sulit. Siapa bilang jadi Kristen enak? Jangan percaya dengan omongan orang-orang yang propagandakan gitu. Jadi Kristen itu enak, jadi kaya semua. Diberkati Tuhan. Kalau tidak kaya berarti ada masalah dalam hidupmu. Itu yang diajarkan. Ya saya dengar sendiri itu orang-orang, ada hamba-hamba Tuhan yang mengatakan, jadi Kristen itu enak. Nah, kenapa mesti pikul salib? Ada aja sendiri ngomong harus pikul salib. Berubah itu sulit. Tapi mari kita melakukan itu dengan memandang kepada Yesus Kristus
Ingat akan Dia selalu katanya. Yang tekun menanggung bantahan. Yang tekun memikul salib. Kalau kita bandingkan penderitaan kita dengan Yesus, tidak ada apa-apanya. Dalam ayat 4 tadi kata, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Kalau kita bandingkan ya pergumulan kita melawan dosa ini dengan korban Yesus, kita tidak ada apa-apanya. Nah, itu akan memotivasi kita akan tetap setia dalam proses yang Allah sedang lakukan untuk merubah kita. Ya, ingat terus bahwa Yesus lebih menderita dari saya. Kalau saya dicaci maki, saya nggak melawan. Kalau saya yang dulu egois sekarang harus jadi murah hati, penuh kasih. Ini bukan hal yang gampang, tapi ingatlah Yesus sudah menjalani itu semua. Dia menjadi perintis bagi kita. Nah, lewat perjamuan kudus yang akan kita lakukan, bahkan tiap bulan kita lakukan ini. Yang diharapkan lewat perjamuan kudus ini, kita selalu ingat akan pengorbanannya. Karena itu yang Tuhan mau gitu. Buatlah ini menjadi peringatan akan aku katanya. Jadi peringatan akan aku. Artinya mengingat Tuhan. Nah, ini harus kita lakukan setiap kali kita mengadakan perjamuan kudus ini. Selalu harus mengingat Tuhan. Ya jangan coba ya asal ini sekedar upacara gitu ya. Lalu tidak ada artinya. Kenapa gereja mula-mula itu gereja yang menderita itu tetap kuat? Karena mereka tiap-tiap hari kita mengadakan perjamuan kudus. Ya mungkin kata tiap hari ini bukan orang per orang gitu ya. Oh saya tiap hari ngadakan, mungkin enggak. Ya tapi Alkitab mengatakan tiap-tiap hari ada orang-orang yang melakukan perjamuan kudus ini. Ya sehingga itu mengingatkan mereka akan korban Yesus. Mereka kuat menghadapi tantangan. Sehingga akhirnya gereja menyebar sampai ke tempat ini juga. Ada orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Mereka diperhadapkan dengan tantangan, tapi ketika mereka mengingat korban Yesus Kristus, mereka jadi kuat. Mari kita semua yang ada di sini dalam berubah menjadi seperti Kristus ini. Kita selalu ingat Tuhan, tetaplah setia mengikuti proses yang sedang Tuhan buat dalam hidup kita. Nggak enak memang jadi Kristen, tapi ingatlah Yesus sudah mati untuk kita. Kita akan menjadi sama seperti Dia dalam kasih dan pengorbanan. Sebab itu ingatlah selalu akan korban Yesus Kristus itu. Kalau kita tidak sempat di gereja bersama-sama mengadakan perjamuan kudus di rumah, ya saudara-saudara yang beribadah di rumah, ya mungkin tidak ada anggo, tidak ada roti, bisa biskuit, bisa apa saja, asal kita asal kita sadar bahwa apa yang kita buat itu untuk mengenang Yesus. Tuhan tidak pernah menetapkan harus pakai roti, harus pakai anggur, tidak. Tapi yang penting adalah bagaimana kita mengingat Yesus, mengingat pengorbanannya, ya sehingga kita terus dikuatkan dalam proses perubahan ini. Amin. Mari kita nyanyikan nyanyian semua yang kumiliki. Kita menyanyi dengan sungguh-sungguh bahwa hidup ini harus dipersembahkan kepada Tuhan. Kita perlu dirubah oleh Tuhan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ada banyak hal yang harus kita alami dalam hidup ini. Tapi percayalah, sebagaimana Yesus setia sampai akhir, mari kita juga memandang Yesus agar kita setia sampai akhir dalam proses menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Semua yang ku miliki, ku persembahkan kepadamu. Sungguh besar anugerah-Mu,
setiamu Bapa, memulihkan hati yang luka. Hanya Engkau yang mengerti semua beban yang terjadi. Kau telah ubahkan cara hidupku oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Pulihkan, beri berkati, kasih-Mu sungguh nyata di dalamku. Kita berdiri bersama-sama dan pelayan Roh Kudus akan tampil ke depan. Semua yang ku miliki, ku persembahkan kepadamu. Sungguh besar anugerah-Mu, bertata di hidupku. Kasih setiamu Bapa, Pulihkan hati yang luka. memulihkan hati yang luka. Hanya Engkau yang mengerti semua beban yang terjadi. Pulihkan cara hidupku oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Pulihkan, beri berkati, kasih-Mu sungguh nyata di dalamku. Kau telah ubahkan cara hidupku oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Pulihkan, beri berkati, kasih-Mu sungguh nyata di dalamku. Ya, Cara hidup terima kasih Tuhan kau mengubahkan oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Pulihkan, beri berkati, kasih-Mu sungguh nyata di dalamku. Kasih-Mu sungguh nyata di dalamku. Kasih-Mu sungguh nyata di dalamku. Sungguh kami berterima kasih kepadamu ya Bapa. Kau telah mengutus anak-Mu yang tunggal mati bagi kami. Suatu kasih yang besar yang Kau telah nyatakan bagi kami ya Tuhan. Dan kami yang berdosa dipulihkan. Kami boleh berdamai dengan Bapa. Dan Roh Kudus boleh masuk dalam hidup kami. Untuk menolong kami berubah sama seperti Engkau ya Tuhan. Kerjakanlah ya Tuhan kehendak-Mu dalam kami. Tolong kami untuk terus berserah ketika kami diproses oleh tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau menghendaki kami semua serupa dengan gambaran anak-Mu. Tuhan ampuni kami karena banyak kali kami memberontak kepadamu ya Tuhan. Hari ini Tuhan ketika kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, kami mau ingat Engkau ya Tuhan yang telah mati bagi kami. Dan biarlah ingatan ini akan menolong kami, membantu kami untuk terus berubah, terus dalam proses untuk menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan. Kuatkan kami Tuhan.
Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk perjamuan kudus ini. Dan biarlah Tuhan kami boleh melakukannya dengan hati yang penuh sadar, di mana kami akan mengingat Engkau yang telah mati bagi kami. Mungkin hari-hari ini Tuhan kami dalam kelelahan rohani, kami menjadi lemah ya Tuhan karena masalah yang sedang kami hadapi. Pagi ini kuatkan kami, ya Roh Kudus ingatkan kami akan Engkau yang telah menderita bagi kami. Pujilah Engkau ya Bapa, kami serahkan hidup kami dan seluruh jemaat-Mu. Berikan iman kepada kami, Roh Kudus menolong kami untuk kami mengingat Engkau yang mati bagi kami, agar apa yang kami lakukan tidak jadi sia-sia ya Tuhan. Terima kasih Engkau berkati kami semua dan berkatilah roti dan anggur ini agar menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, turunlah berkat atas roti dan anggur ini, agar setiap orang yang bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus ini, hari ini akan dikuatkan, diteguhkan imannya untuk terus masuk dalam proses menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Karena di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus yang telah dipecahkan bagi kita dan akan kita makan sebentar. Mari kita naikkan syukur dengan mengangkatnya di hadapan Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk korban yang besar yang telah Kau berikan kepada kami di atas salib-Mu. Engkau rela dipecahkan bagi kami. Terima kasih untuk korban yang besar ini, karena dengan korban ini Engkau menyelamatkan kami, mendamaikan kami dengan Bapa. Terima kasih ya Yesus untuk korban-Mu, dan sebentar kami makan dengan iman ya Tuhan, dan Engkau akan memberikan kepada kami hati yang dikuatkan setiap saat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengarlah firman Tuhan yang mengatakan, Yesus mengambil roti itu, Dia mengucap berkat, dipecah-pecahkannya, diberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, inilah tubuhku, ambillah dan makanlah. Apa yang di tangan kita saat ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan dengan percaya. Kita mengangkat cawan ini di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk darah yang tertumpah bagi kami. Kau rela menyerahkan nyawa-Mu menggantikan kami. Biarlah hari ini Tuhan kami akan terus mengingat korban yang besar itu. Ya kami dikuatkan saat kami menghadapi pergumulan dengan dosa ya Tuhan. Terima kasih untuk korban-Mu, dan hari ini kami akan bersekutu dengan darah Yesus Kristus ini. Berikanlah kami hati yang selalu dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan mengatakan Yesus mengambil cawan itu, Dia mengucap berkat, diberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Apa yang di tangan kita, sebentar kita akan minum, adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Amin. Mari kita minum dengan percaya. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan di mana kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan kalau sebentar kami pulang meninggalkan tempat ini, biarlah ingatan akan Engkau selalu ada dalam hati kami ya Tuhan. Agar kami terus dikuatkan dalam pergumulan kami menghadapi kenyataan hidup ya Tuhan. Dalam masalah yang kami hadapi, Tuhan kuatkan kami, tolonglah kami ya Tuhan. Dalam pekerjaan kami juga dan seluruh keluarga kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau menolong kami, Tuhan melindungi keluarga kami dari semua yang jahat ya Bapa. Berdoa juga untuk mereka yang sakit, Tuhan tolong jamah mereka. Nyatakan kuasa-Mu, berikan kekuatan dan penghiburan terus dalam hati mereka. Segala hormat bagi Engkau ya Tuhan. Kalau kami pulang meninggalkan tempat ini, kami percaya Tuhan menyertai kami kemanapun kami pergi. Kami percaya tangan Tuhan menolong kami.
Terima kasih Bapa, segala hormat bagi Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memberkati Indonesia di kata-kata iman kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah Indonesia. Diberkatilah dengan kemakmuran, diberkatilah dengan keamanan, diberkatilah dengan kedamaian, diberkatilah presiden sampai pemimpin di daerah-daerah, diberkatilah tim medis yang sedang berjuang melawan virus corona, diberkatilah Kabupaten Probolinggo, diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Amin. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa itu melimpah dalam hidupmu, segala yang baik yang berasal dari tangannya. Biar tangan yang berkuasa itu juga menopang engkau, melindungi engkau, menjaga engkau. Engkau dan anak-anakmu akan terus dipenuhi dengan damai sejahtera dari Yesus Kristus itu. Dan Roh Kudus akan menuntun saudara, membuat engkau terus bertumbuh dan berubah untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.